Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih pagi ini? Alhamdulillah baik, Ibu Rajia. Iya, terkait rencana Ibu Rumahku ingin melakukan coaching nih, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan nih, Rumahku. Silahkan Ibu. Iya, untuk yang pertama ini mungkin kita akan mendiskusikan bagaimana rubrik penilaian yang nanti saya siapkan untuk kegiatan coaching nanti, Bu. Iya. Yang pertama, Bu, sebelum melakukan kegiatan coaching nih, Bu, penilaian percakapan yang bagaimana nih yang ingin Ibu Nikmatu lakukan nanti? Begini Bu Rajia ya, tentunya kan sebelum kita melakukan coaching itu saya harus punya persiapan dulu. Ya, betul. Kemudian dalam kegiatan coaching yang ingin saya dinilai lebih berlanjut, tentunya apakah saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan saya itu harus bisa bebas dari penilaian, kemudian bebas juga dari asumsi, kemudian saya bisa mengajukan pertanyaan yang berfokus pada area pengembangan terhadap culture. Begitu. Itu sih yang sebenarnya saya inginkan. Oh iya, berarti yang bisa saya simpulkan bahwa Ibu menginginkan bahwa tidak ada percakapan yang mengandung penilaian dan asumsi ya. Betul. Dan Ibu fokus kepada diri coaching. Iya. Oke, selanjutnya Bu Nikmati, dalam percakapan coaching kita tahu di dalamnya ada kompetensi yang harus terpenuhi. Nah, kompetensi apa saja nih kira-kira yang Ibu ketahui? Dalam kegiatan coaching kan ada 3 kompetensi yang harus dimiliki ya Bu. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, presence, kemudian kita mendengarkan aktif dari apa yang disampaikan coaching, kemudian kita mampu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach untuk mengembangkan apa potensi yang dia miliki lagi. Oke, jadi ada 3 ya Bu ya, 3 kompetensi yang harus dikembangkan nih. Yang pertama tadi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang kemudian yang bagian yang terpenting juga nih kayaknya nih memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Ya, selanjutnya Bu, dari ketiga kompetensi tadi Bu, kira-kira kompetensi spesifik apa nih yang ingin Ibu kembangkan dari ketiga tadi? Sebenarnya saya ingin mengembangkan pada potensi mendengarkan aktif. Kenapa dia mendengarkan aktif? Karena dengan mendengarkan aktif saya itu bisa memberikan bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dengan mendengarkan yang aktif, maka saya dapat sesuatu yang bisa saya cerna, kemudian saya gali lagi. Dari situ saya tahu apa yang harus saya kembangkan lagi, gitu ya. Tentunya tetap berpadu pada pedoman, yaitu berbebas pada asumsi, kemudian bebas pada penilaian, juga fokus kepada area yang dikembangkan. Berarti ya mendengarkan aktif ya Bu ya. Betul. Secara spesifik yang ingin dikembangkan. Bagus sekali Bu, semoga nanti berhasil ya Bu. Karena melalui pendengaran efektif tadi seperti yang Ibu katakan, nanti akan muncul ya pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya, oke, semoga sukses nanti ya Bu. Kemudian selanjutnya Bu, yang keempat, sebelum kegiatan coaching nih Bu, kira-kira apa saja sih indikator yang menjadi tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu nih dalam coaching nanti? Begini Bu Rajia, untuk indikator pencapaiannya kan termasuk yang masuk nih otomatis itu gini Bu, kalau misalnya saya bisa menyampaikan pertanyaan yang bebas dari penilaian, kemudian saya juga bisa mengajukan pertanyaan yang tanpa masuknya asumsi, tanpa mengasumsikan dirinya si coach ya, dan saya bisa fokus pada area pengembangan terhadap coaching, maka menurut saya sudah memenuhi indikator pencapaian dari kegiatan coaching ini. Oke, berarti itu ya Bu ya. Ini harapan untuk ya. Saya mendoakan Bu semoga nanti proses coaching dan pelaksanaan coachingnya itu lancar dan Ibu dapat mencapai kompetensi yang ingin capai. Semoga Bu ya. Mungkin untuk yang ini saya cukupkan sebentar Bu sebentar. Nanti insya Allah saya datang kembali pada jadwal yang sudah ditentukan nih nanti untuk melakukan observasi. Iya. Terima kasih Bu Nikmatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nikmatu dan Ibu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan coaching antara coach dan coachee.
yang bertindak sebagai coach hari ini Ibu Nikmatu, dan untuk coach Ibu Yuni. Ya, mungkin itu yang sedikit pembuka yang ulun sampaikan. Mungkin bisa langsung silakan Ibu Nikmatu dan Ibu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nikmatu. Ya, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Ibu. Di kegiatan coaching ini ada yang bisa ulun bantu lah Bu Yuni. Mungkin Pian ada permasalahan. Iya Bu, benar. Saya pengen tukar pendapat dengan Ibu, pengen di coaching juga nih dari Ibu Nikmatu, karena biar dapat pencerahan gitu Bu. Insya Allah siap Ibu Yuni. Kira-kira Ibu Yuni, sebelum kita masuk nih, apa sih yang mau Ibu Yuni jadi permasalahan Ibu Yuni? Baik Bu, sebelumnya saya minta maaf ya Bu ya, udah ganggu waktunya Ibu Nikmatu nih pada hari ini. Terima kasih juga atas kesempatannya. Sebetulnya saya ini ingin minta pencerahan dari Ibu. Mungkin Ibu adalah pakarnya ya dalam bidang matematika gitu Bu. Jadi kalau kemarin-kemarin saya lihat Ibu Nikmatu dalam pembelajaran, strategi pembelajaran, anak Ibu luar biasa sekali dalam mengerjakan matematika gitu Bu. Nah ini saya terinspirasi dari situ, ingin mengetahui lebih banyak pada Ibu bagaimana, karena di kelas saya ada beberapa siswa saya yang susah sekali dalam penghitungan matematika, terutama operasi hitung untuk perkalian. Begitu Bu Yuni ya. Jadi ada beberapa yang mengalami kesulitan berhitung perkalian. Nah, harapan Ibu Yuni atau yang ingin Ibu Yuni harapkan nih dari kegiatan coaching kita nih apa nih Bu Yuni untuk masalah ini Bu Yuni? Harapan saya ya Bu Nikmatu ya, saya ingin mendapatkan sesuatu biar siswa saya bisa berhitung Bu dalam perkalian gitu, sama dengan muridnya Ibu Nikmatu. Idealnya saat ini murid Ibu tuh ada di posisi berapa ya Bu Yuni? Kalau saat ini ya Bu ya, kemampuan siswa saya ada di level 5 kayaknya Bu. Apalagi mereka sudah kelas 6 yang menghadapi ujian sekolah ya Bu ya. Mungkin ini juga karena terkendala pandemi selama 2 tahun lost learning itu kan ya. Jadi kembali anak-anak berhitungnya itu seperti anak kelas 3 gitu Bu Nikmatu. Terus idealnya Ibu Yuni mengharapkan mereka deh, minimal mereka harus sampai mana nih untuk tujuannya Ibu Yuni? Kalau saya sih ya sebagai guru ingin sekali kalau siswa saya itu tidak lagi di level 5 Bu Nikmatu. Pengen ada peningkatan biar di level 8 begitu Bu Nikmatu. Iya betul. Terus kira-kira di posisi ideal 8-nya yang Ibu Yuni harapkan itu seperti apa? Bagaimana gambarannya? Posisi anak di posisi 8 yang harus Ibu Yuni harapkan? Ya, kalau di level 8 paling tidak anak saya bisa melakukan memahami konsep ya Bu ya dari ilmu yang saya ajarkan tentang bagaimana pembelajaran perkalian, mereka bisa menguasai gitu Bu, bisa menguasai pembelajaran hitung-hitungan terutama untuk perkalian Bu. Begitu Bu Yuni ya. Nah, kalau ingin kita mencapai 8, kira-kira Bu Yuni, apa sih Bu Yuni yang seharusnya bisa Bu Yuni berikan atau kontribusi Bu Yuni nih untuk siswa Ibu Yuni supaya yang kesulitan tadi berhitung bisa berhitung? Kira-kira apa nih Bu Yuni yang bisa Ibu Yuni lakukan? Bisa digambarkan Bu Yuni? Iya Bu. Kalau di kelas nih Bu ya, untuk sementara yang saya lakukan, saya membuat sebuah contekan. Jadi saya buat perkalian itu 1 sampai 10. Yang buku contekan itu bisa dipakai oleh anak-anak di saat mereka melakukan hitung-hitungan matematika, terutama untuk konsep perkalian. Itu Bu. Oke Bu Yuni. Kalau Ibu Yuni sudah bikin contekan perkalian dari 1 sampai 10, kira-kira masih ada lagi nggak nih Bu Yuni yang bisa Ibu Yuni lakukan buat membantu mereka nih supaya minimal mereka nggak lupa deh sama perkalian?
Ada sih Bu, selain langkah untuk membuat satu buku contekan tadi ya. Yang kedua saya melakukan dengan hitungan jari matika Bu. Ya, dengan menggunakan jari matika yang jari yang ada di jari dari mereka, saya ajarin mereka menghitung perkalian menggunakan jari matika. Jadi kalau perkalian 2 kan enak 2, 4, 6, 8, 10, 12 sampai 20. Perkalian 3 ada di ruas-ruas jari. Perkalian 4, 5 kayak ajakan tutup Bu, 5, 10, 15, 20 seperti itu. Kemudian perkalian 6 sampai perkalian 9 semua ada di jari matika. Insya Allah kalau misalnya menggunakan jari matika, mereka tidak ketergantungan lagi ya dengan menggunakan buku tadi. Jadi strategi pertama menggunakan buku contekan, kedua saya menggunakan jari matika Bu. Berharap siswa saya bisa ya untuk melakukan operasi perkalian gitu, bisa membantu mereka. Bagus sekali Bu Yuni ya. Saya terkesan nih Bu Yuni. Jadi Bu Yuni ingin melakukan bikin contekan atau catatan kecil Bu Yuni ya tentang perkalian 1 sampai 10. Kemudian Ibu Yuni juga membuat metode jari matika untuk memperkuat pemahaman murid untuk perkalian. Nah, kira-kira nih Bu Yuni, kalau sudah bikin catatan, terus bikin jari matika juga, ada lagi nggak nih Bu Yuni yang bisa Ibu Yuni lakukan? Mungkin yang lebih wow gitu Bu Yuni untuk meningkatkan nih kemampuan kelas 6 nih Bu Yuni. Apa ya Bu ya? Apa ya kira-kira ya? Kalau misalkan siswa SD itu kan bukan siswa SMA ya. Betul. Apalagi kalau masa-masa kita kembali ke online learning tadi, anak-anak kayaknya butuh sesuatu yang konkret yang bisa dicoba, diamati, dicoba oleh mereka. Kemudian disitu juga bisa mengkomunikasikan. Saya berupaya membuat sebuah media pembelajaran dengan alat peraga gitu ya Bu ya. Yang mungkin media alat peraga ini tentang konsep-konsep perkalian. Nah, jadi kalau permainan seperti games bisa dilakukan 2 orang anak, 3 orang anak atau berkelompok seperti tim gitu. Insya Allah saya punya ide seperti itu. Nanti akan saya coba buat. Yang mungkin juga dalam pembuatannya itu tidak memerlukan biaya yang banyak Bu. Jadi bisa digunakan tidak hanya siswa yang kesulitan dalam matematika tapi juga untuk semua siswa saya Bu. Bisa memakai itu insya Allah Bu. Mudah-mudahan Bu Yuni ya, saya sangat mengapresiasi loh idenya di Bu Yuni, dari bikin catatan, kemudian bikin pakai metode jari matika, kemudian menggunakan media yang benar-benar bisa mengeksplorasi kemampuan murid Bu Yuni ya. Nah Bu Yuni kan sudah dapat nih strateginya nih. Kira-kira nih yang bisa Ibu Yuni terapkan dalam waktu, kan kita pengennya cepat Bu Yuni ya. Nah, kira-kira mana nih Bu Yuni yang mau dilakukan secepat mungkin nih? Sebetulnya kalau dibuat langsung bisa sih Bu. Karena kalau untuk membuat kayak yang contekan tadi kan itu simpel banget, tidak perlu waktu saya ya. Tapi ya kalau jari matika juga nggak perlu waktu, karena itu langsung bisa dipraktekkan sama siswa 1 hari itu selesai. Tapi mungkin pembuatan media saya harus cari bahan dulu. Kemudian juga ada pion-pion master mungkin yang dipakai sebagai alat bermain. Pasti saya membutuhkan waktu. Gimana ya kalau misalnya 1 minggu ya Bu nikmati ya? Wah cukup sih Bu, 1 minggu saya rasa cukup sekali. Kira-kira nih Bu Yuni, ada nggak Bu Yuni yang bisa jadi yang bantu Ibu Yuni nih untuk mengingatkan bahwa 1 minggu tuh harus selesai nih medianya? Kira-kira siapa nih Bu Yuni yang mau dimintai tolong untuk bisa mengingatkan Ibu Yuni nih supaya kerjanya tuh teratur? Iya benar Bu, harus ada sih ya orang yang mengingatkan saya ya. Pastinya saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat yang sama. Guru kelas 6 kan ada 2 rombel di sekolah saya ya. Jadi ada guru kelas 6A dan 6B, kebetulan saya megang kelas 6A. Jadi mungkin kita saling mengingatkan berdua, saling sharing. Kemungkinan juga permasalahan dia sama dengan permasalahan saya. Jadi saya akan bekerja sama dengan guru kelas 6B biar melakukan itu dan mengingatkan saya supaya segera untuk membuat media itu Bu. Wah, saya sangat terkesan nih dan pengen banget selanjutnya lihat bagaimana sih medianya ini jadi. Bu Yuni, kira-kira seminggu lagi bisa ketemu lagi sama saya ya? Insya Allah Bu, siap. Saya pengen dengar nih cerita selanjutnya bagaimana penerapan hasil dari medianya yang mau Ibu Yuni bikin untuk anak-anak kita. Baik, karena nih kayaknya nih
sudah mencapai pada akhir sesi kita ya Bu Yuni. Kira-kira nih Bu Yuni, perasaannya gimana nih setelah di coaching sama saya nih Bu Yuni? Udah dapat belum inspirasi nih? Alhamdulillah ya Bu ya, sesuatu banget ya rasanya. Benar-benar kalau misalkan tadi saya bingung dengan apa sih yang harus saya lakukan gitu ya. Tapi setelah coaching sama Bu Nikmatu, saya seperti dapat ilham gitu Bu, dapat pencerahan gitu ya, juga dapat apresiasi nih. Jarang-jarang ya Bu ya seperti itu ya Bu ya. Tentunya saya lebih bersemangat kedepannya, pengen cepet membuat media tadi sehingga benar-benar bisa diimplementasikan buat siswa saya dalam kelas nanti Bu. Gak sabaran deh Bu. Iya, sama Bu Yuni, saya pun Terima kasih banyak. pengen banget dengar bagaimana hasilnya nih Bu Yuni. Ya, terima kasih Bu Yuni ya. Terima kasih untuk kegiatan coaching kita hari ini. Semoga kegiatan kita bermanfaat. Ulun akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nikmatu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rejiha. Bagaimana nih kabarnya siang ini? Alhamdulillah siang ini baik Ibu. Alhamdulillah ya. Kemudian kemarin sudah melaksanakan coaching ya? Ini sudah Ya, Ibu. betul sekali. Bagaimana nih setelah coaching nih? Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah sih perasaannya lega ya Bu. Saya rasa sih saya sudah bisa melakukan coaching dengan baik. Nah, tapi kita lihat nanti deh dari observasi Ibu hasilnya gimana. Oke, nah benar sekali Bu. Saya sudah kemarin observasi ya mengenai kegiatan coaching ya. Betul. Alhamdulillah dari kegiatan yang Ibu lakukan ini saya melihat Bu. Kemarin kan Ibu ingin yang dikembangkan tuh secara spesifik itu mendengarkan aktif meskipun ada 3 kompetensi. Betul. Tapi saya melihat ketiga kompetensi ini memang sudah dipenuhi Bu. Alhamdulillah dalam coaching kemarin. Dan alhamdulillah nih yang untuk mendengarkan aktif, saya lihat Ibu memang aktif nih mendengarkan dengan fokus mendengarkan apa yang disampaikan coaching, sehingga dari sana pertanyaan Ibu nih loh yang membuat saya terkesan itu akhirnya melalui pendengaran aktif tadi Ibu bisa menyampaikan pertanyaan berbobot Bu. Mantap sekali Bu, saya sangat mengapresiasi apa yang sudah Ibu lakukan dalam coaching ini. Terima kasih Bu Raisa. Alhamdulillah kelihatannya Ibu ini terbebas dari penilaian dan asumsi. Betul Ibu. Nah, alhamdulillah di sana sudah kelihatan Bu. Tidak ada Ibu menilai dan mengasumsi. Kemudian juga Ibu ini fokus sekali terhadap coaching, pengembangan diri coaching, tidak terpancing lah untuk mengungkapkan pengalaman diri pribadi kepada si coaching. Alhamdulillah itu saya paham sekali. Ya, oke. Selanjutnya Bu, dari kegiatan coaching tadi Bu, kelihatannya kan seperti yang saya sampaikan Ibu telah mencapai kompetensi mendengarkan aktif Ibu. Kira-kira nih nanti jika ada kegiatan coaching kembali, apa nih Bu kompetensi yang Ibu kembangkan kembali? Untuk yang ingin dikembangkan sebenarnya sih kesadaran penuh atau kehadiran penuh Ibu ya. Saya tuh berpikir, saya melihat bahwa kemarin saya udah sebenarnya sih waktu kita mendengarkan aktif itu kita memang fokus ya pada coaching, tapi menghadirkan diri kita sepenuhnya berhadapan dengan coaching itu cukup sulit karena distraksi ataupun dari luar-luar itu banyak sekali yang bisa mengganggu konsentrasi kita. Jadi saat kita terganggu ya kita perlu apa ya gitu ya Bu. Jadi memang kehadiran penuh itu sangat diperlukan dan pada dasarnya ulun pengen sekali itu juga lebih ditingkatkan lagi. Jadi semakin ulun menghadirkan diri ulun sepenuhnya, maka ulun mampu mendengarkan secara aktif dan pada akhirnya ulun bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya betul Bu. Oke deh Bu, semoga nanti aktivitas selanjutnya Ibu bisa meningkatkan kembali apa yang ingin Ibu tingkatkan ya Bu. Baik Ibu, Oke, semoga kita bertemu lagi Bu dari kesempatan. Amin. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Assalamualaikum. Waalaikumsalam.